Jangan lupa dibeli ya. Saya gambarkan kita punya bentuk rangka batang yang seperti ini. Misalnya saya punya konstruksi rangka batang yang saya ingin tahu batangnya itu adalah di sini, kemudian di situ. Ya mungkin saja yang di tengah ya. Saya ingin tahu berapakah gaya yang terjadi di batang yang ingin saya ketahui tersebut. Oke, nah dari sini yang kalau kita lakukan dengan menggunakan metode titik kumpul, maka kita harus bergerak mungkin dari pinggir ya, mulai dari pinggir, terus kemudian kita mengetahui itu ya, terus kemudian kita harus menuju beberapa titik kumpul yang lain. Misalnya kita bergerak untuk menuju titik kumpul yang lain sehingga batang yang kita targetkan itu didapatkan. Tetapi batang yang lain kita harus bergerak lagi gitu ya. Kita harus bergerak lagi untuk mencari titik kumpul yang berikut untuk mendapatkan gaya batang yang kita inginkan ya. Seperti itu. Dan terkadang itu memakan banyak waktu ya. Jadi dengan menggunakan titik kumpul ya, ada plus minusnya ya. Saya tuliskan ya, metode jadi plusnya adalah seluruh batang diketahui gayanya ya. Tapi kalau minusnya memerlukan waktu lama. Terus juga memerlukan ketelitian mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada satu step yang terlewatkan atau ada satu step yang salah, maka itu akan mempengaruhi step yang lain. Meskipun itu step itu ada di awal ya, jadi sampai di akhir
kita jadi bingung juga kadang-kadang nih mana tadi yang salah ya. Jadi harus ngecek, iya ini plus minusnya sudah betul sebetulnya. Dengan menggunakan metode grafis plus minusnya sudah betul, tapi selisihnya kok sampai 5 ton, 7 ton ya. Nah ini nggak benar, ini mungkin ada yang salah. Nah, jadi harus dikembalikan lagi, dicek mana yang salah. Oke, nah kita mempelajari metode lain selain metode titik kumpul itu. Kita menggunakan metode ya, jadi ini metode yang ketiga. Metode yang kedua adalah metode grafis ya. Jadi ini adalah metode terakhir yang saya terangkan untuk rangka batang ya, yaitu metode potongan. Nah, dengan menggunakan metode potongan ini kita akan memotong rangka batang itu sama seperti kita memotong balok atau kolom ya. Kita memotong balok atau kita memotong kolom sehingga keluarlah di situ gaya-gaya dalam di sisi kiri maupun di sisi kanan atau di sisi atas maupun di sisi bawah dari potongan tersebut. Ya, misalnya saya gambarkan lagi, saya lihat yang di atas ya, saya berikan warna yang berbeda. Saya menginginkan gaya batang yang saya beri warna biru itu, saya ingin melakukan analisa gaya batang tersebut seperti itu. Terus yang di sini misalnya ya, dan yang di sini. Jadi yang warna biru itu saya beri tanda, dan itu adalah gaya batang yang ingin saya ketahui. Maka kalau sebetulnya dengan menggunakan metode titik kumpul, saya harus mulai dari peletakan di titik 1 gitu ya. Peletakan di titik 1, terus kemudian saya bergerak sampai ke titik yang ke berapa itu, yang ke N ya, sampai ke sebelah kanan ada peletakan roll di situ. Nah, sehingga di sini saya memerlukan berapa step di sini ya. 1, saya mendapatkan dulu reaksi peletakan. Nah, kalau ini ada gaya beban-beban luarnya. 1, saya harus mencari reaksi peletakannya. Terus kemudian saya menyelesaikan persamaan misalnya di titik 1. Dari itu sudah 2. Terus kemudian yang ketiga, saya harus mencari keseimbangan di titik 1, 2 gitu. Terus kemudian setelah 2 diketahui ya, setelah 2 diketahui saya ke 3. Dan dari 3 itu saya akan mendapatkan 2 titik kumpul yang saya dari 3 ya, ini saya mendapatkan titik kumpul itu. Terus kemudian bergerak lagi kan, bergerak lagi, saya nggak bisa langsung ke titik kumpul 4 misalnya begitu. Maka saya harus ke 5 dulu. Saya ke 5 dulu baru ke 4. Ini berapa step sudah ya, sehingga saya mendapatkan titik kumpul berikutnya yang saya ingin ketahui. Terus kemudian dari 5 saya nggak bisa langsung ke 7, saya harus ke 6 ya. Dari 6 terus kemudian baru saya ke 7 supaya saya mendapatkan titik kumpul yang seluruh titik kumpul yang ingin saya ketahui. Nah, itu memerlukan sudah berapa step, bisa sampai 8 atau 9 step. Nah, ini saya akan menerangkan bagaimana metode potongan bisa sangat efektif kita cut waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan persamaan itu. Ya. Kita lihat di sini, misalnya di sini saya punya P sebagai beban. Di sini ada bebannya seperti itu misalnya. Terus saya namai dengan lengkap lah, saya namai dengan lengkap. Ini 7, 8, 9, 10 ya. Nah, sehingga misalnya yang ingin saya ketahui adalah gaya batang, saya beri tanda biru di situ. Nah, dengan menggunakan metode titik kumpul, dengan menggunakan metode potongan, maka
kita akan langsung melakukan analisa di batang yang ingin kita ketahui. Misalnya di sini yang ingin kita ketahui di awal adalah gaya batang 34 dan 35 dulu ya, 34 dan 35. 34 dan 35 ini ingin kita ketahui, maka tidak perlu kita melakukan perhitungan mulai dari titik kumpul 1, 2, terus ketiga, nggak perlu. Terus kemudian baru kita dapatkan 34 dan 35. Nah, ini yang mau saya perkenalkan adalah kita melakukan potongan. Kita potong di sini. Jadi saya punya potongan 1. Saya potongan 1 yang saya akan memisahkan konstruksi rangka batang ini menjadi 2 bagian. Jadi betul-betul dipotong sampai menjadi 2 bagian. Jadi 1 saya tulis di sini dengan menggunakan metode potongan ya. 1 tentu saja reaksi peletakan diketahui dulu. Reaksi sama ya untuk seluruh metode 1 titik kumpul, metode kedua metode grafis, metode ketiga metode potongan, itu semuanya harus mencari reaksi peletakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah memotong konstruksi rangka batang ini benar-benar menjadi 2 bagian. Nah, sebetulnya di sini ada persyaratan. Ada persyaratan bahwa batang yang dipotong itu tidak boleh lebih dari 3. Nah, tapi ada perkecualian, kadang-kadang kita bisa memotong sampai 4. Nah, tetapi pada umumnya batang yang dipotong, pada umumnya ya, nah, kita bisa memotong 2 boleh ya. Kita bisa memotong 2 boleh. Kita bisa memotong 3 itu maksimum. Kita bisa memotong 4 kah? Rasanya kalau untuk konstruksi rangka batang kita yang di contoh soal ini kayaknya kok tidak bisa. Sehingga kalau kita ingin mengetahui gaya batang 34 dan 35 yang kita potong adalah seperti potongan 1. Misalnya kita ingin cepat, kita ingin semua gaya batang yang ingin kita ketahui itu kita dapatkan langsung banyak sekalian gitu. Misalnya saya melakukan potongan seperti potongan, saya pakai warna kuning di sini. Saya melakukan potongan supaya cepat. Saya itu kan kalau misalnya saya melakukan potongan untuk batang 34 dan 35, saya potong seperti di potongan 1, maka saya akan mendapatkan 34 dan 35 karena saya potong di situ. Tapi saya ingin memotong di sini, misalnya warna kuning, potongan 2. Nah, ya. Potongan 2 itu memotong gaya batang 35 yang ingin kita ketahui. Terus kemudian juga ikut memotong 47 yang ingin kita ketahui, dan memotong 46 itu kita ketahui, tetapi di situ juga ikut memotong gaya batang 45, sehingga total batang yang terpotong di situ ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 batang yang terpotong. Jadi khusus untuk gaya batang 34 dan 35 itu bisa saya dapatkan dengan potongan 1, tetapi gaya batang di 35, 47, 46 itu kalau saya potong di potongan kedua, maka ini akan menyalahi syarat pemotongan konstruksi rangka batang gitu. Jadi kita memotong betul-betul di 2 bagian, tetapi untuk potongan 1 memang betul, potongan 2 tidak betul karena memotong lebih dari 3 batang ya. Jadi di sini saya catat di sini.
ya. Jadi pada waktu kita melakukan potongan di potongan 1, ya, sementara yang potongan potongan 2 ya, potongan 2 itu tidak bisa dianalisa. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa sih memotong 3 aja maksimum itu boleh, tapi motong 4 itu malah nggak boleh? Perhatikan bahwa 1, kita hanya punya persamaan yang mau diaplikasikan, ya. Itu kan sebetulnya dari dulu cuman ada 3 kita punya. Jadi sigma momen sama dengan 0, sigma horizontalnya sama dengan 0, dan sigma vertikal sama dengan 0. Jadi kita hanya punya persamaan ini cuman 3 ini aja. Jadi dengan menggunakan 3 persamaan kita akan menyelesaikan 3 unknown. Karena pada potongan yang 1 saya melihat di situ ada 3 batang yang tidak diketahui, yaitu 24, 34, 35. Itu langsung tidak diketahui. Kita potong, dilihat dari sisi kiri, dilihat dari sisi kanan. Kalau saya potong menjadi 2 bagian, maka dari sisi kiri itu ada 3 batang tidak diketahui, dari sisi kanan pun ada 3 batang yang tidak diketahui. Tetapi yang jelas kita hanya punya 3 persamaan, yaitu sigma momen, sigma horizontal, dan sigma vertikal. Nah, dengan demikian, maka kalau saya memotong menjadi 4 bagian seperti potongan kedua, di situ saya akan mendapatkan permasalahan di mana saya tidak bisa melakukan analisa, saya tidak bisa menyelesaikan persamaan untuk mendapatkan 46, 47, 45, 35, karena di situ saya memotong 4 batang, tetapi di sini saya hanya punya 3 persamaan, ya. Oke, saya lanjutkan mungkin di gambar sebelah ya. Saya duplikat dulu. Oke, saya hapus, tapi saya konsentrasikan ke gambar. Ya, ini saya hapus, saya konsentrasikan ke gambar rangka batangnya. Kita lihat di situ rangka batangnya akan kita potong seperti potongan 1, hanya untuk mendapatkan gaya batang 45 ya, dan gaya batang 35 yang ingin kita ketahui. Ini saya hapus. Saya gambarkan bagaimana hasilnya setelah kita memotong rangka batang tersebut menjadi 2 bagian sesuai dengan potongan 1. Nah, pada potongan 1 di situ kita lihat, karena kita potong, maka rangka batang tersebut menjadi 2 bagian ya. Jadi pada potongan 1 rangka batangnya akan saya gambarkan menjadi seperti itu. Ini berpotong. Saya mempunyai seperti itu. Jadi di sini saya sudah mempunyai RV 1. Kemungkinan di sini kalau ada RH1 kalau ternyata ada gaya horizontal.
ya, saya pilih RH1. Terus kemudian potongan satu ini di sisi sebelah kiri karena terpotong, maka akan timbul di situ gaya batang. Misalnya saya nyatakan sebagai F24, tarik, saya umpamakan tarik. Kemudian ada gaya batang F34, saya umpamakan tarik juga, dan F35 itu saya umpamakan tarik. Sementara dari sisi sebelah kanan saya mempunyai di situ ada RH10, ya. Perhatikan saya belum memasukkan semua bebannya, ya. Saya masukkan belakangan. Tuh, kemudian di sini itu tidak kena potong, yang kena potong adalah itu. Nah, jadi di sini ada F24, ini F34, dan ini F35. Kalau saya buat dengan detail, ya, saya beri tanda di sini adalah 1, 2, 3. Itu, terus di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Nah, karena saya memotong di potongan 1, maka di situ yang muncul adalah F24, F34, F35 itu dari sisi potongan kiri dan potongan kanan. Dan saya selesaikan di sini, termasuk juga saya beri tanda di situ ada beban yang diberikan di setiap titik kumpul sesuai dengan gambar awalnya. Jadi di sini ada P, dan ada setengah P. Di sini ada H. Ya, begitu. Nah, ini yang harus kita analisa sesuai dengan potongan 1. Kalau kita ingin mengetahui gaya batang F35, F34, dan F24 memang tidak dicari. Yang dicari kebetulan di sini adalah saya beri tanda biru. Yang saya beri tanda biru ini adalah gaya batang yang kita tidak tahu dan memang ingin kita cari atau ditanyakan. Nah, dalam hal ini tentu saja kita akan memilih potongan yang paling sederhana antara potongan kiri maupun potongan kanan. Kita pilih yang paling sederhana. Nah, dari potongan kiri dan potongan kanan, kayaknya kok potongan sebelah kiri ini yang paling mudah, ya, yang paling mudah untuk dianalisa karena tidak terlalu banyak gayanya. Kalau yang sebelah kanan tuh ada 3P, ada setengah P, terus kemudian ada H. Saya menghindari potongan kanan, bisa saja saya pilih potongan kiri. Nah, untuk melihat potongan kiri, misalnya saya ingin tahu berapa sih gaya batang F34 dan F35. Nah, misalnya saya menerapkan di sini sigma vertikal sama dengan 0 gitu ya. Sigma vertikal sama dengan 0. Maka sebetulnya kalau saya melihat potongan sebelah kiri itu F34 langsung didapatkan. Dalam hal ini dengan menerapkan sigma vertikal di seluruhnya, ya. Di seluruh rangka batang untuk potongan yang kiri, maka saya akan mendapatkan F34. Misalnya di sini saya ketahui ada alfa, ya. Maka saya mendapatkan di situ F34
F34 sin alfa sama dengan ya F34 sin alfa sama dengan ya setengah P ditambah P gitu, setengah P ditambahkan P, terus kemudian dikurangi RP1. Ya, saya akan mendapatkan F34 di situ. Nah, kalau F34 sudah diketahui dengan menerapkan sigma horizontal sama dengan 0, itu nggak bisa langsung dapat F35-nya nggak bisa langsung dapat gitu. Misalnya saya menerapkan sigma momen, saya matikan titik 3, sigma momen di titik 3 sama dengan 0, maka saya akan mendapatkan F24 ya, karena saya kunci di titik 3. Jadi F34 dan F35 semua jaraknya adalah 0, karena itu saya kunci sigma momen di titik 3 sama dengan 0, maka di situ saya akan mendapatkan F24. Jika F24 didapatkan, maka dengan menerapkan sigma horizontal sama dengan 0, saya akan mendapatkan ya, saya akan mendapatkan di situ F35 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk sin alfanya itu berarti jarak waktu udah dipotongnya itu, Bu? Atau sebelum dipotong? Sin alfa maksudnya? Misalnya 34 itu panjangnya 5, terus 35 itu panjangnya 3. Iya, itu harus diketahui. Itu panjangnya 4. Ya, harus diketahui dari awal. Enggak, maksudnya biasanya kan kalau dipotong itu makanya X1 sama X2, Bu, kayak dimisalin. Apa sin alfanya makin kayak gitu, Bu? X-nya maksudnya X-nya yang mana tuh? X yang mana? Misalnya 34 itu kan udah dipotong, Bu. 34 dipotong, ya. Kalau dipotong itu ntar jadi dimisalin X1 doang. X1 Kayak biasanya di portal gitu-gitu, Bu, kan dari ini kalau dipotong kan jadi X1. Enggak, ya misalnya saya gambarkan. Maksud kamu gini, terus saya potong ini X1 gitu kah? Iya, Bu. Nah, ini yang saya potong betul-betul batangnya. Satu ya, yang dipotong batangnya. Yang dipotong itu adalah batang. Sehingga tidak peduli yang dipotong itu deket banget dengan potongan dengan titik 3. Sini saya beri tanda saya beri warna merah ya. Misalnya saya potong deket banget di sini, saya potong deket banget di situ. Saya potong deket banget dengan titik kumpul 23, atau saya potong deket banget dengan titik kumpul 45. Maksud kamu gitu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, bukan begitu, karena pada waktu kita melakukan potongan di potongan 1 ya, di potongan 1, maka jarak tersebut hilang karena yang kita lihat itu hanya titik kumpulnya aja. Jadi jarak batang antara 35 dan 24 ataupun jarak batang 32 gitu kan ya, itu hilang karena yang kita potong adalah batangnya. Jadi yang muncul hanya tinggal titik kumpul. Saya beri tanda merah, titik kumpul 2, titik kumpul 3, titik kumpul 4, di situ saya beri tanda merah, lihat, dan titik kumpul 5 itu adalah titik terakhir yang bisa kita analisa dengan menggunakan metode potongan ini. Karena jarak batang antara batang 35, 24 maupun 23 dan 45 itu hilang karena yang dianalisa terakhir adalah titik kumpulnya. Jadi batangnya itu hanya muncul vektornya. Nah, tapi jarak ya, oke, saya beri tanda merah besar di situ.
jarak ini, perhatikan, jarak ini ada. Jadi jarak ini tetap ada. Jarak itu misalnya adalah lambda, maka lambda di sini tetap ada. Ya. Kalau misalnya jarak ini adalah dengan ketinggian h, maka di situ h-nya masih ada. Ya. Dan ini misalnya jaraknya adalah total di sini jaraknya adalah 3 lambda, itu masih ada. Tetapi kan kita tahu misalnya 1 2 3 4 5 di sini jembatan ini misalnya panjangnya adalah 5 lambda gitu ya. Panjangnya adalah 5 lambda. Nah, pada waktu kita memotong di potongan 1, pada waktu kita melakukan potongan di potongan 1, maka kita akan melihat lambda yang di sebelah kiri 1 lambda dan 3 lambda yang di sebelah kanan di situ 3 lambda, sehingga total yang kita lihat adalah 4 lambda. Loh, lambda satunya lagi mana gitu kan pertanyaannya. Lambda satunya lagi mana? Kan jembatannya itu bentangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Bentangnya adalah 5 lambda. Tetapi pada waktu kita melakukan potongan di potongan 1, di mana batang 24 terpotong, 34 terpotong, 35 terpotong, itu di situ kita pisahkan sehingga lambdanya di situ hilang, karena yang kita analisa terakhir adalah titik kumpul 2, titik kumpul 3. Nah, jarak antara titik kumpul 2 dan 4 itu kan ada 1 lambda. Nah, tetapi di potongan kanan yang kita lihat itu yang titik terakhir yang kita lihat adalah titik kumpul 4 dan 5. Sehingga jarak lambda yang di sini saya beri warna hijau gitu karena dipotong ya. Jarak lambda yang di sini hilang. Gitu. Karena kita pisahkan, kita copot. Jadi lambda di situ hilang sehingga kita tidak mengatakan itu X1 karena dipotong di potongan 1, kemudian X2 kita potong karena di potongan X2, tidak seperti itu. Tetapi di titik mana di titik kumpul antara 24 dan 34 ini kita potong, maka di situ lambdanya menghilang. Titik terakhir yang kita lihat adalah sebelah kiri dan titik terakhir yang kita lihat yang di potongan itu yang sebelah kanan. Jadi seperti itu. Jadi jarak yang ada adalah jarak antar titik kumpul mulai dari titik kumpul ujung sampai dengan titik kumpul terakhir yang bisa kita lihat. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi batang F24 itu jaraknya hilang, yang muncul hanyalah vektornya saja yang attach ya, yang menempel di titik kumpul 2 maupun yang menempel di titik kumpul 4. Ya, jadi yang menempel di titik kumpul 2 kita lihat yang sebelah kiri, yang menempel di titik kumpul 4 kita lihat di potongan yang di sebelah kanan. Sampai sini ada lagi pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oke. Saya lanjutkan bagaimana kalau kita ingin memotong lagi untuk mendapatkan titik kumpul yang untuk mendapatkan gaya batang yang lain yang belum kita dapatkan. Misalnya gaya batang 46, 47 dan 78. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan gaya batang ini? Untuk gaya batang 46, 47 mungkin kita bisa saja melakukan potongan seperti itu. Potongan yang kedua, potongan yang ketiga, misalnya potongan 2 kita anulir ya, nggak bisa. Jadi ini potongan yang ketiga. Potongan ketiga itu betul. Potongan ketiga itu betul karena memotong 46, 47, 57. Jadi ada 3 yang batang yang dipotong, sehingga titik kumpul terakhir yang bisa dilihat kalau di potongan kiri adalah titik kumpul 4 dan 5. Di potongan kanan adalah titik kumpul 6 dan 7. Itu kalau kita melakukan pemotongan di 3 ya. Sehingga sama seperti kita lakukan potongan di potongan 1, maka kita akan mendapatkan 46 dan 47 gitu ya.
46 dan 47 kita dapatkan. Nah, seperti itu. Tetapi untuk titik kumpul yang vektor atau gaya batang 7 dan 8 ini kita harus lakukan potongan lagi dengan potongan yang keempat. Potongan yang keempat. Nah, itu untuk mendapatkan gaya batang 7, 7, 8. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, saya kira video saya yang tahun lalu itu sangat lengkap ya. Jadi bisa dipelajari sebelumnya, karena untuk rangka batang ini harus banyak sekali berlatih ya. Walaupun ini materinya mudah, tapi berlatihnya itu harus banyak sekali karena banyak variasi tentang rangka batang ya. Jadi bisa saja dilihat dari video saya yang tahun lalu. Oke, saya lanjutkan. Kita lihat mungkin rangka batang sederhana.